Kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman merupakan salah satu cerita yang memiliki makna mendalam dan penuh hikmah dalam Islam. Diabadikan dalam surah An-Naml ayat 20-44. Cerita ini menggambarkan kekuasaan Nabi Sulaiman yang luar biasa dan kebijaksanaan Ratu Balqis yang pada akhirnya membawa dirinya kepada hidayah dan beriman kepada Allah. Dalam Islam, kisah ini menjadi simbol dari kebenaran yang tak terelakkan, serta kebijaksanaan yang muncul dari hati yang terbuka dan berserah diri kepada Tuhan. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dianugerahi kekuasaan besar oleh Allah. Ia tidak hanya memiliki kekuatan memimpin umat manusia, tetapi juga jin, hewan, dan bahkan elemen alam seperti angin. Salah satu anugerah yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk berbicara dengan hewan dan memerintahkan jin. Kekuasaan ini adalah karunia yang menunjukkan betapa Nabi Sulaiman memiliki hubungan khusus dengan Allah, di mana kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi merupakan bentuk kebesaran Allah. Nabi Sulaiman adalah sosok yang bijaksana dan adil dalam menjalankan tugas-tugas kenabiannya. Ia memimpin dengan keadilan dan seringkali menggunakan kekuatan yang diberikan Allah untuk menyebarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Sebagai seorang pemimpin besar, Nabi Sulaiman selalu berusaha memastikan semua makhluk di bawah kekuasaannya menjalankan tugas mereka dengan baik. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman sedang menginspeksi pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan, ia menyadari bahwa burung hudhud, salah satu burung yang sering bertugas untuknya, tidak hadir. Nabi Sulaiman segera bertanya tentang keberadaan hudhud, dan ia menegaskan bahwa jika hudhud tidak memiliki alasan yang kuat atas ketidakhadirannya, maka ia akan dihukum berat. Sebagai seorang nabi yang adil, Sulaiman selalu menuntut kedisiplinan dari makhluk di bawah kepemimpinannya. Tidak lama kemudian, burung hudhud kembali dan memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Dengan penuh semangat, hudhud melaporkan bahwa ia baru saja kembali dari sebuah negeri yang jauh, yaitu Saba. Ia menemukan sesuatu yang sangat penting di negeri itu. Hudhud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa berita penting. Aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia diberi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang megah. Namun, aku melihat mereka menyembah matahari selain Allah." Nabi Sulaiman mendengarkan laporan tersebut dengan perhatian. Hudhud melanjutkan bahwa negeri tersebut dipimpin oleh seorang ratu dan rakyatnya menyembah matahari sebagai Tuhan. Hudhud merasa bahwa penyembahan kepada selain Allah ini adalah kesalahan besar, dan ia segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman untuk mengambil tindakan. Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman segera mengambil langkah bijaksana. Ia memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis, ratu yang memerintah kerajaan Saba. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk meninggalkan penyembahan kepada matahari dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Surat ini dibawa oleh burung hudhud dengan cepat ke istana Ratu Balqis. Isi dari surat tersebut sangat sederhana namun penuh makna. Surat itu dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong di hadapanku, dan datanglah kepadaku dengan penuh ketundukan. Ketika Ratu Balqis menerima surat tersebut, ia terkejut. Sebagai seorang ratu yang bijaksana, ia tidak langsung bereaksi secara emosional. Sebaliknya, ia memanggil para penasihat dan pembesar kerajaannya untuk mendiskusikan isi surat tersebut. Ia berkata kepada mereka, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan ini, karena aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kalian hadir dan memberi masukan." Para penasihatnya, yang sangat setia dan berani, menyarankan agar mereka mempersiapkan pasukan untuk berperang melawan Nabi Sulaiman jika diperlukan. Mereka mengatakan, "Kami memiliki kekuatan dan keberanian yang besar, dan terserah kepadamu apa yang akan kau perintahkan." Namun, Ratu Balqis yang bijaksana dan tidak ingin memulai konflik yang tidak perlu, memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih diplomatis. Ia tidak ingin langsung terlibat dalam peperangan sebelum mengetahui kekuatan dan maksud dari pengirim surat tersebut. Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah berharga kepada Nabi Sulaiman,
dengan harapan dapat mengetahui lebih lanjut tentang sifat dan tujuan Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman tertarik pada harta dunia, mungkin ia hanyalah seorang raja biasa. Namun, jika tidak, Balqis akan tahu bahwa ia menghadapi seorang raja dan nabi yang memiliki tujuan lebih besar dari sekadar kekuasaan duniawi. Ketika hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia segera menolak mereka. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberi kekuasaan atas dunia, tetapi ia tidak tergoda oleh kekayaan dan harta benda. Baginya, kebenaran dan ajaran Allah lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Nabi Sulaiman menegaskan bahwa hadiah tersebut tidak ada nilainya dibandingkan dengan keimanan kepada Allah. Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan pesan kepada utusan Ratu Balqis, mengatakan, "Kembalilah kepada mereka. Kami akan mendatangi mereka dengan pasukan yang mereka tidak akan sanggup melawannya, dan kami akan mengusir mereka dari negeri itu dalam keadaan terhina." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak berminat pada hadiah duniawi, tetapi ia mengutamakan agar kebenaran ditegakkan dan ajaran tauhid diterima. Mendengar pesan ini, Ratu Balqis semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Ia memutuskan untuk pergi sendiri menemui Nabi Sulaiman untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuasaan dan ajaran yang diembannya. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman berencana menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah kepada sang ratu. Ia ingin memperlihatkan kepada Balqis tanda-tanda kekuasaan Allah melalui mukjizat. Nabi Sulaiman bertanya kepada para jin yang berada di bawah kekuasaannya, siapa yang dapat membawa singgasana Ratu Balqis dari kerajaannya di Sabah ke istananya di Palestina dalam waktu yang sangat singkat? Salah seorang jin yang sangat kuat berkata, "Aku akan membawakan singgasananya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun, seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah berkata, "Aku akan membawakan singgasananya kepadamu dalam sekejap mata." Dan dalam sekejap mata, singgasana megah milik Ratu Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia terkejut melihat bahwa singgasananya telah dipindahkan. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Apakah singgasana ini serupa dengan singgasanamu?" Ratu Balqis yang kagum dengan apa yang dilihatnya menjawab, "Seolah-olah inilah dia." Mukjizat ini semakin memperlihatkan kepada Ratu Balqis bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya seorang raja biasa, tetapi seorang nabi yang diberi kekuasaan langsung dari Allah. Ratu Balqis kemudian diundang oleh Nabi Sulaiman untuk memasuki istananya. Istana Nabi Sulaiman memiliki lantai yang sangat indah dan transparan, yang terlihat seperti air. Ketika Ratu Balqis hendak memasuki ruangan tersebut, ia mengangkat pakaiannya agar tidak basah, mengira lantai tersebut adalah kolam air. Nabi Sulaiman kemudian menjelaskan bahwa lantai itu bukan air, tetapi kaca yang sangat halus. Melihat semua tanda-tanda kebesaran ini, Ratu Balqis semakin sadar bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman adalah tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Dengan rendah hati, Ratu Balqis mengakui bahwa ia telah salah selama ini. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Pelajaran dari kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman 1. Kebesaran Allah. Pemindahan singgasana Ratu Balqis dan keajaiban lantai kaca adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Segala hal yang terjadi dalam kisah ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh melampaui apa yang manusia bisa bayangkan. Nabi Sulaiman hanyalah seorang hamba yang diberi kekuasaan oleh Allah, tetapi kekuatan sejati berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Kebijaksanaan dan kerendahan hati Ratu Balqis. Ratu Balqis menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia tidak langsung bereaksi dengan emosional atau terburu-buru membuat keputusan. Ia mengundang para penasihatnya untuk berdiskusi, dan meskipun mereka menyarankan persiapan perang, Balqis memutuskan untuk mengambil jalan damai terlebih dahulu. Bahkan ketika ia dihadapkan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, ia tidak sombong atau keras kepala. Ia dengan rendah hati mengakui kesalahannya dan beriman kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah sifat yang sangat penting dalam menghadapi situasi sulit. 3. Kekuatan hidayah.
Kisah ini juga menunjukkan bagaimana hidayah, petunjuk dari Allah, dapat datang kepada siapa saja yang hatinya terbuka. Meskipun Ratu Balqis sebelumnya menyembah matahari, setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuatan Nabi Sulaiman, ia dengan tulus menerima kebenaran. Hidayah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang mau menerima kebenaran, tidak peduli latar belakang mereka. 4. Keadilan dan kebenaran. Nabi Sulaiman adalah sosok yang sangat adil dan tidak terpengaruh oleh kekayaan atau kemegahan duniawi. Ketika Ratu Balqis mengirim hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman dengan tegas menolaknya karena kebenaran dan keimanan kepada Allah lebih penting baginya daripada semua kekayaan di dunia. Ini menjadi pelajaran penting bahwa seorang pemimpin yang baik tidak boleh tergoda oleh harta benda dan harus selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran. 5. Tanda kekuasaan Allah melalui mukjizat. Pemindahan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata dan kejadian-kejadian lain dalam istana Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaan Allah yang nyata. Melalui Nabi Sulaiman, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Ratu Balqis dan rakyatnya. Ini adalah pelajaran penting bahwa mukjizat-mukjizat yang terjadi bukan untuk memperlihatkan kekuasaan Nabi Sulaiman sebagai individu, tetapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Setelah mengakui kebesaran Allah dan beriman kepadanya, Ratu Balqis tidak hanya menjadi seorang penguasa yang bijaksana, tetapi juga seorang ratu yang beriman. Dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang dimilikinya, ia berhasil membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaannya dengan beriman kepada Allah. Kisah ini mengakhiri perjalanan spiritual Ratu Balqis dari seorang penyembah matahari menjadi hamba yang tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Kisah ini merupakan contoh yang indah tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hambanya melalui tanda-tanda kebesarannya. Kekuasaan Allah meliputi segalanya, dan hanya dengan tunduk kepadanya, seseorang bisa menemukan kedamaian sejati dan kebenaran yang hakiki. Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis sama-sama menunjukkan karakter yang luar biasa. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya, serta Ratu Balqis dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesediaannya untuk menerima kebenaran. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis bukan hanya sekadar cerita sejarah, tetapi juga pelajaran spiritual yang penuh dengan hikmah dan refleksi bagi umat Islam. Itu menunjukkan bagaimana Allah membimbing mereka yang benar-benar mencari kebenaran dan betapa besarnya kekuasaannya dalam membimbing manusia ke jalan yang benar.